Issuance of shares. Pada materi kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang par value shares. Jadi saham ini diterbitin ada par value-nya. Yang kedua yaitu no par shares. Yang ketiga yaitu share issued with other securities. Yang keempat yaitu terkait dengan share issues in non-cash transaction. Dan yang kelima, ketika kita nerbitin ternyata ada cost-nya. Masuk ke pembahasan yang pertama. Ini masih umum banget dan mungkin udah dibahas di semester 2 kemarin. Jadi saham ini diterbitin ketika ada nilai par value. Par value itu apa? Jadi par value adalah nilai yang melekat pada saham saat penerbitan tanpa terpengaruh fair value saham tersebut. Tapi misal nih kita jual dengan harga 100. Ternyata par value-nya tuh cuma 90. Ini kan ada selisih. Nah, selisih ini yang akan kita akui sebagai share premium. Di sini ada contohnya. Jadi, contohnya pada tanggal 2 Januari 2017, PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta saham biasa. Si saham ini punya nilai par Rp100 per saham. Nah, dia dijual dengan harga Rp500 juta. Jurnal yang dibuat gimana? Nah, jurnalnya cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Cashnya ini sesuai dengan harga jual yang kita dapetin. Berarti kita nerima uang 500 juta. Share capitalnya ini sebesar nilai par dikalikan dengan jumlah lembar saham. Berarti 1 juta dikali 100. Nilainya ada 100 juta. Nah, selisih antara 500 juta dikurangi 100 juta sebesar 400 juta. Ini yang kita akui sebagai share premium ordinary. Yang kedua adalah ketika saham diterbitin tapi atas saham itu tuh nggak ada nilai parnya. Kenapa perusahaan itu nggak nyebutin nilai par di situ? Ada 2 alasan. Yang pertama yaitu menghindari kewajiban contingency atau contingent liabilities, dan yang kedua yaitu menghindari kebingungan dalam mencatat penyesuaian fair value terhadap nilai par. Karena kan tadi ada kayak share premium kayak itu kan. Terus gimana cara nyatetnya? Jadi harga jualnya itu sama dengan share capital. Jadi nggak ada share premium ordinary. Akun ini tuh nggak ada. Contohnya di soal yang ini. Jadi pada tanggal 2 Januari 2017, PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta lembar saham tanpa nilai par dengan harga jual sebesar 500 juta. Nah, gimana jurnalnya? Langsung aja cash pada share capital ordinary sebesar 500 juta. Namun, meskipun nggak ada noparnya gitu, ada beberapa perusahaan yang menggunakan stated value. Jadi, stated value nih batas nilai minimal saham di mana perusahaan tidak boleh menerbitkan saham di bawah nilai tersebut. Dia tuh untuk cara jurnalnya sama kayak ketika ada per value-nya. Cuma di sini namanya stated value. Dengan asumsi soal yang sama, pada tanggal 2 Januari 2017, si Mekarjaya ini nerbitin saham nih, 1 juta saham, 1 juta lembar saham tanpa nilai par dengan harga jual 500 juta. Nah, saham ini memiliki stated value 150 per saham. Jurnal yang dibuat cash pada share capital ordinary, terus share premium ordinary. Share premium ordinary ini selisih antara cash dan share capital. Aku rasa kalau sampai materi ini masih jelas ya, maksudnya masih mudah untuk difahami. Yang penting tuh jeli gitu, dia ada parnya atau enggaknya, atau dia pakai stated value gitu. Yang selanjutnya terkait dengan share issued with other securities. Nah, tentang with other securities ini maksudnya tuh misalnya
dia tuh diterbitin dalam jumlah yang enggak maksudnya gimana ya, langsung banyak gitu loh. Maka kita ngitungnya tuh pakai lump sum sales. Ini udah kita pelajari kemarin ya kak, lump sum gitu. Jadi yang kita akui itu ada dua cara. Yang pertama, ini kok balik lagi ya, bentar. Kita bisa pakai proportional method. Yang kedua bisa pakai incremental method. Nah, kalau pakai proportional method, kita ngelakuin perbandingan fair value nih. Misal di antara dua jenis saham yang kita terbitin, itu tuh udah diketahui fair value-nya semuanya. Nah, kita pakai incremental method ketika tidak semuanya tuh diketahui fair value-nya. Mungkin cuma yang ordinary aja nih yang diketahui, yang preference tuh nggak diketahui. Nah, itulah saatnya kita gunain incremental method. Jadi di bawah ini ada contohnya. Pada tanggal 4 Mei 2017, PT Mataram menerbitkan 2 juta, ini 2 juta ya, lembar saham biasa. Dia memiliki stated value 100 dan fair value 200. Dia juga nerbitin 2 juta lembar saham preference, stated value-nya 100 dan fair value-nya 300. Nah, ini kan udah diketahui nih fair value-nya semuanya. Jadi, kita pakai cara yang pertama, yaitu proportional method. Nah, dengan adanya penerbitan saham ini, total harga jualnya itu 900 juta. Atas transaksi tersebut, gimana cara baginya ini? Yang pertama, kita bikin nih, fair value-nya tuh berapa? Fair value-nya di sini kan ada 2 juta dikali 200. Berarti fair value saham biasa ada 400 juta. Yang kedua, fair value saham preference ada 2 juta dikali 300, berarti 600 juta. Total fair value-nya ada 1 miliar. Tapi kita jual dengan harga cuma 900 juta nih. Maka kita bikin perbandingan. Perbandingan yang kita gunain ini itu dari fair value-nya ini. Jadi untuk alokasi harga jual ke saham biasa 400 per 1 juta atau 400 per 1000 dikali 900 juta ada 360 juta. Alokasi ke saham preference ada 600 dikali 1000 kali 900 juta, 600 dibagi 1000 dikali 900 juta ada 540 juta. Nah, ini kalau kita total nilainya ada 900 juta. Dari nilai ini, itu kan masih lebih besar daripada nilai parnya. Nah, selisihnya ini yang kita akui sebagai premium. Contohnya nih, misal di jurnal, cash yang kita terima ini ada 900 juta. Share capital preference ini kan berarti 2 juta dikali 300. Berarti kan baru 200 juta kan. Padahal nilai saham preference di sini tuh 540 juta. Nah, selisihnya itu 340 juta kita masukin sebagai share premium preference. Begitu juga dengan share capital ordinary. 2 juta dikalikan 100. Oh, maaf, ini tadi salah ya. Ini stated value-nya 100 juga. Jadi kan sama-sama 200 juta. Nah, selisih 360 juta dikurangi 200 juta, 160 juta kita akui sebagai share premium ordinary. Nah, gimana sih caranya ketika ternyata salah satunya nih nggak ada fair value-nya? Misalnya, asumsi saham preference ini tidak mempunyai fair value, yang cuma ada fair value-nya tuh yang ordinary. Berarti kita cari aja nih, fair value saham biasa itu kan tadi 2 juta dikali 200, 400 juta. Padahal tadi kan nilainya itu ada 900 juta. Nah, yang pertama, alokasi harga jual berdasarkan fair value itu ke saham biasa itu langsung aja sebesar fair value-nya. Nah, selisih antara harga jual dengan yang diketahui fair value-nya itu yang kita akui ke saham preference sebesar 500 juta.
untuk proporsional ininya sama. Jadi ini sesuai dengan, berarti tadi stated value ini selisihnya, selisih antara alokasi dengan share capital. Terus yang keempat adalah share issues in non-cash transaction. Jadi ketika ada non-cash transaction, misalnya beli barang tapi dengan nerbitin saham. Nah, nilai mana yang bakal kita hitung itu? Sebenarnya pada kenyataannya tuh nggak beda jauh gitu loh. Masa sih perusahaan mau nerbitin yang nilainya tuh beda jauh dengan nilai wajar barang yang dia dapat gitu. Tapi buat pembelajaran kita akan lebih ngutamain yang namanya di PSAK juga udah disebutin gitu. Jadi utamain fair value dari barang atau jasa yang diterima. Kalau emang nggak ada, baru kita pakai fair value dari sahamnya. Pokoknya tuh kita bandingin nih, mana yang lebih handal antara fair value barang atau jasa atau dengan fair value saham. Nah, ketika dua-duanya ini nggak ada, maka kita akan baru memakai appraisal atau bantuan penilai. Di sini ada contoh. Jadi pada tanggal 5 Juni 2017, PT Sumbawa menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 100 untuk memperoleh hak paten. Terdapat 3 kemungkinan. Jika kemungkinan yang pertama, itu ketika PT Sumbawa tidak dapat menentukan nilai wajar paten. Yang dapat ditentukan itu nilai wajar saham. Misalnya 3 juta. Maka paten yang di sini kita miliki sekarang nilainya adalah sebesar nilai wajar dari saham tersebut. Nah, si saham ini itu kan dia punya nilai per 100 nih. 100 dikali 20.000 berapa? 2 juta kan. Nah, selisihnya kita akui sebagai share premium ordinary. Terus buat kondisi kedua, ketika yang nggak bisa ditentuin itu nilai wajar saham, tapi nilai wajar patennya. Ini yang kita utamain dulu ya. Maka kita pakai nih nilai patennya sebesar 3.100.000. Share capitalnya ini sesuai dengan par kali lembar saham. Selisihnya kita akui sebagai share premium ordinary. Terus kondisi ketiga, ketika nggak ada nih keduanya, nilai wajar saham nggak ada, nilai wajar paten nggak ada, maka berdasarkan penilaian konsultan ahli, nilai paten sebesar 2.900.000. 2.900.000 inilah yang kita akui sebagai besarnya nilai paten. Nah, buat share premiumnya ini juga mengikuti. Untuk share capital ordinary, ketika ada nilai par di situ, dia akan tetap nilainya bagaimanapun kondisinya. Yang terakhir yaitu ketika cost of issuing shares, di mana cost itu dibagi jadi dua, ada direct cost, ada indirect cost. Direct cost tuh kayak contohnya tuh underwriting cost, terus accounting and legal fees, printing cost, tax yang nilainya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Biasanya tuh terkait dengan biaya penerbitan kayak gitu. Nah, atas direct cost ini itu tuh langsung mengurangi cash yang diterima dan mengurangi share premium kita. Kalau indirect cost itu tuh biasanya tuh yang banyak banget gitu, terkait dengan register and transfer agent fees atau lain-lainnya. Nah, ketika ada terkait dengan indirect cost itu kita akui sebagai expense tersendiri. Contohnya, ini pada 1 Januari 2020, PT Tahta menerbitkan 1 juta saham biasa dengan harga jual 1.500 per saham. Diketahui nilai parnya 500 per saham, dan dalam penerbitan tersebut PT Tahta membayar jasa underwriter dan konsultan hukum sebesar 50 juta. Nah, gimana cara jurnalnya? Pada tanggal 1 Januari 2020, berarti cash yang kita terima sebesar 1 juta dikali 1.500 ada 1,5 M. Share capital ordinary berarti berdasarkan nilai par 500 dikali 1 juta ada 500 juta. Share premiumnya berarti tinggal selisihnya ada 1 M.
Nah, dari 1M ini dan cash yang kita terima 1,5M ini, itu kita kurangi nih karena ada jasa underwriter dan konsultan hukum sebesar 50 juta. Jurnalnya yaitu share premium pada cash sebesar 50 juta. Ini kan cashnya berkurang, share premiumnya berkurang kan. Atau misal nih, langsung aja cash sebesar 1,5M kurangi 50 juta, berarti 1,45M. Nah, di sini berarti 950 juta juga bisa. Ntar dikasih aja keterangan di bawahnya bahwa ada jasa underwriter dan konsultan hukum sebesar 50 juta.